Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kitab kuning dengan pembahasan kitab As-Siyam karangan Syekh Sirajuddin Al-Husaini. Kitab ini menerangkan tentang etika atau tata krama dalam ibadah puasa. Tata krama itu penting atau adab itu penting dalam menjalankan ibadah puasa sehingga puasa kita dinilai puasa yang bernilai atau berbobot di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajiannya. Kita mulai dari Al-Faslus Salis bagian yang paling bawah, ya. Al-faslu salis fit tahdziri man taraka siyama ramadhana li ghairi udhrin. Pasal yang ketiga yang membahas tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya uzur. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang berakal, sehat, bermukim. Jika ada uzur, maka puasa Ramadan boleh untuk berbuka. Contohnya apa? Uzur sakit, uzur dalam perjalanan, kemudian uzur karena hal-hal tertentu seperti ibu menyusui, wanita hamil, atau uzur-uzur yang memang disebabkan oleh suatu kebiasaan, contohnya wanita menstruasi, wanita melahirkan, nifas, atau uzur disebabkan karena anak kecil yang belum balik, maka hal-hal seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Tapi jika tidak ada uzur, maka berpuasa pada bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Sehingga bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan ada ancaman yang sangat dahsyat. Oke, kita lanjutkan ke halaman 7. Geser kameranya, ya. Setting dulu sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaa'a fis sanatin nabawiyyati tahdzirun syadidun wa wa'idun akidun liman aftara ramadhana min ghairi rukhsatin safarin aw udhri maradin wa nahwi. Bahwa pada tahun kenabian itu ada suatu ancaman yang sangat besar, ya, ancaman yang sangat kuat bagi orang yang berbuka atau orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya rukhsah, keringanan secara syariat. Keringanan secara syariat seperti apa? Seperti dalam perjalanan atau uzur karena sakit atau lainnya. Nah, ini ancamannya berat. Bahwa dijelaskan dalam hadis Nabi berikutnya, rawat Tirmizi wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kulluhu wa in shamahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud dan Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka atau tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan dengan tidak adanya uzur, tidak adanya rukhsah, keringanan yang membolehkan dia tidak puasa atau dia tidak sakit, maka dia tidak bisa mengganti puasanya, tidak senilai walaupun dia melakukannya selama puasa setahun penuh. Walaupun dia berpuasa, artinya satu hari berpuasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, jika ditinggalkan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya alasan yang kuat yang dibenarkan syariat, maka satu hari itu nilainya tidak bisa tergantikan oleh hari-hari lain selain bulan Ramadan, walaupun dia melakukan puasa setahun penuh. Itu satu hari, apalagi jika yang ditinggalkan puasanya itu lebih dari satu hari. Nah, ini sangat merugi sekali orang yang seperti ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan satu hari pun di bulan Ramadan. Jika tidak ada uzur, maka wajib melaksanakan puasa. Ya. Kemudian qala al-ulama al-muradu bidzalika annahu la yahsulu lahu fadilatu Ramadan. La yuhsalu lahu fadilatu Ramadan wa la yanalu taharatuhu wa barakatuhu wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada wa bil qiyami bima aujaba syari' alaihi minal kafarati fi mawaqi'i wujubiha. Jadi maksud dari hadis ini, para ulama menafsirkan hadis tersebut adalah satu hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena tidak adanya uzur, itu orang tersebut sangat rugi, sehingga jika walaupun dia berpuasa setahun penuh itu tidak bisa membandingi keutamaan satu hari pada bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena menurut ulama la yahsulu fadilatu Ramadan. Fadilat Ramadan. Dia tidak bisa mencapai, dia tidak bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dan dia juga tidak bisa mendapatkan kesucian, momen kesucian dan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Tuh. Jadi bulan Ramadan itu beda dibanding bulan-bulan lain. Makanya dalam hadis sebelumnya mengatakan bahwa sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan. Tuh. Sehingga di dalamnya penuh dengan keutamaan, penuh dengan kesucian, dan penuh dengan keberkahan. Tuh. Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada, walaupun satu hari yang dia tidak puasa itu diganti dengan puasa qada selain bulan Ramadan, itu tetap dia tidak bisa memperoleh keutamaan seperti pada bulan Ramadan. Tuh, jadi orang yang menyia-nyiakan puasa Ramadan walaupun nanti dia diqadha, itu tetap jauh bandingan keutamaannya, jauh bandingan pahalanya. Ataupun misalkan wabil qiyami bima aujaba syari' alaihi minal kafarati fi mawaqi'i wujubiha, ataupun dia membayar denda ataupun tebusan-tebusan yang istilah kita dinamakan kafarah atau fidyah, untuk menebus puasa yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan, tetap itu juga tidak bisa membandingi keutamaan satu hari pada bulan Ramadan. Ya, jadi ini adalah tahzir syadid
atau wa'id akid, adalah suatu ancaman yang sangat dahsyat ya bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena tidak adanya uzur. Ya, uzur tadi kita tahu seperti apa? Seperti orang sakit, orang yang lemah. Lemah itu artinya dia tidak bisa berpuasa. Karena dia sudah sangat tua renta, maka boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Atau lemah karena apa? Karena misalkan wanita hamil, dia lemah untuk dirinya sendiri, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau dia khawatir terhadap janin yang dia kandung, maka boleh juga tidak berpuasa. Atau wanita menyusui, dia khawatir terhadap dirinya sendiri, terjadi bahaya terhadap dirinya sendiri, maka boleh juga tidak puasa. Atau dia khawatir terhadap bayi yang dia susui, khawatir air susunya bermasalah sedikit atau tidak baik kualitasnya, maka dia juga boleh tidak puasa. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah uzur yang dibenarkan dalam syariat. Atau sakit yang menyebabkan jika dia berpuasa sakitnya akan bertambah parah atau akan menyebabkan kerusakan, kemudaratan dalam tubuhnya, atau juga bisa dengan berpuasa tadi akan membawa kepada kematian. Nah, itu orang yang sakit seperti itu boleh tidak berpuasa tuh. Tapi dengan konsekuensi tadi, ada yang hanya wajib mengkodoknya saja, ada juga yang wajib mengkodok dan membayar fidyah, atau hanya membayar fidyah saja. Ya, itu disebutkan, dijelaskan dalam kitab fikih. Kalau ini kitab tasawuf ya. Tasawuf, kitab akhlak yang berhubungan dengan berpuasa. Oke, kita lanjutkan. Adabus siyami menjelaskan tentang tata krama atau etika berpuasa. Yang bagi lisoimi an yakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihihi anil maharimi wal asam tahqiqan li ma'na siyamil ladzi huwal imsak. Adab berpuasa seyogianya atau semestinya orang yang berpuasa itu bisa menahan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang haram atau perkara yang dosa. Ya, karena ini sangat nyata bahwa makna puasa itu pada intinya adalah al-imsak atau menahan diri. Jadi kita yang sedang melakukan puasa Ramadan pada hari ini dan insya Allah bisa melaksanakan juga pada hari-hari setelahnya, hari-hari esok hingga akhir bulan Ramadan, yang harus kita lakukan selain melaksanakan rukun-rukun puasa, selain melaksanakan ketentuan-ketentuan puasa dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menjalankan etika dalam berpuasa. Tadi disebutkan bahwa etika atau tata krama kita ketika kita puasa adalah senantiasa harus berusaha menjaga lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram atau perbuatan dosa. Ya, karena pada hakikatnya makna puasa itu adalah al-imsak atau menahan diri dari berbuat yang tidak baik. Tuh. Nah, ini yang susah nih. Menurut saya ini susah. Susahnya apa? Jika kita melaksanakannya maka puasa kita berkelas. Naik level yang tadinya hanya menahan makan minum dan menahan berhubungan badan. Sehingga dengan melaksanakan adab-adab puasa kita naik level menjadi orang yang berpuasa menahan diri, menahan lisan, menahan anggota tubuh
sehingga tidak melakukan amalan atau perbuatan yang negatif, yang berbuat kemaksiatan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Jaa fi sahihain wal lafzu lil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Al hadis. Bahwasanya dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dan lafadznya ini ada di kitab Bukhari dari Imam Bukhari riwayatnya, yang diriwayatkan dari sanadnya bersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa merupakan suatu perisai. Ya. Fala yarfuth, maka janganlah berbuat kejelekan. Nah, yarfus ini disyarahi minar rofas wa huwal kalamul fahish, yaitu jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata buruk, berkata jorok. Itu bagi orang yang berpuasa. Nah, jika melakukan ini saja, ini mengamalkan fala yarfus, maka ini luar biasa. Sehingga orang puasa tadi yang dia mulutnya tidak makan minum, mulutnya juga tidak keluar kata-kata yang jelek, tidak keluar kata-kata yang maksiat, tidak keluar kata-kata yang jorok. Indah sekali jika orang yang berpuasa bisa mengamalkan fala yarfus. Ya, atau dalam kitab fikih Fathul Qorib karangan Syekh Abi Syuja atau Abul Qasim ya Al-Ghazi, dalam kitab tersebut disebutkan sunnah puasa diantaranya tarkul hujri. Tarkul hujri adalah meninggalkan berkata yang negatif atau perkataan yang mengandung kemaksiatan. Contohnya apa? Seperti berbohong, seperti mencaci maki, seperti gibah, gosip, seperti apa lagi? Seperti memarahi orang lain. Nah, itu dalam kitab fikih Fathul Qorib itu disebutkan. Nah, kalau dalam hadisnya fala yarfus, maka janganlah berkata yang tidak baik, berkata buruk, berkata jorok, itu jangan sampai dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa lainnya. Nah, ini nih sebenarnya ini PR bagi kita. Nah, sekarang zaman modern, zaman milenial, mungkin orang mulutnya diam, mungkin orang tidak berkata-kata, tapi jari tangannya dia berkata-kata lewat ketikan, jari tangannya dia mengetik, jari tangannya dia mengungkapkan suatu perasaan yang ada dalam hatinya, sehingga masuklah dalam suatu komentar di media sosial. Maka dalam satu kaidah usul fikih al-kitabah kal khitobah, tulisan itu sama dengan ucapan. Nah, masuk dalam kategori hadis ini as-siyamu junnatun fala yarfus, puasa adalah perisai maka janganlah berkata buruk. Maka termasuk di dalamnya adalah ketika kita berpuasa, maka jadilah netizen yang bijak, jadilah netizen yang bisa mempertanggungjawabkan komentar-komentar yang dia lontarkan dalam suatu media sosial. Jadilah netizen yang tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini masuk karena dalam usul fikih al-kitabah kal khitobah, tulisan itu berkedudukan sama seperti ucapan.
Nah, ini zaman milenial, apalagi jika diucapkan tuh. Ya. Kemudian wala yajhal, dan jangan berlaku bodoh, artinya jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan bertindak sembrono. Makanya dalam puasa itu tadi tahqiqan li ma'na siyam alladzi wal imsak. Yaitu pada hakikatnya puasa itu adalah menahan diri. Makanya jangan berlaku sembrono, jangan berlaku bodoh, jangan berlaku sia-sia. Manfaatkan sebaik mungkin momen-momen yang ada ketika kita sedang berpuasa. Momen-momen anggota tubuh kita dipergunakan sebaik mungkin sehingga tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Ya. Wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Dan jika ada seorang yang berusaha mengajak berantem, ya, mengajak bertengkar atau mengajak mencaci maki, ya, marah-marahan, maka hendaklah mengucapkan inni shaimun. Nah, dalam kitab fikih ada dalam keterangannya itu bisa dengan mengucapkannya dengan lisan, saya puasa, mohon maaf, saya puasa. Atau juga dengan hati, saya itu lagi puasa. Maka jangan sampai bertengkar, jangan sampai mencaci maki, atau jangan sampai marah-marah. Tuh. Nah, ini ujiannya. Ujian bagi orang yang berpuasa itu di sini nih. Sebenarnya secara hakikatnya di sini. Kenapa? Karena menahan hawa nafsu, tidak berkata bohong, tidak gibah, tidak berkata jorok, tidak berkata yang tidak baik, atau bertindak bodoh, bertindak sembrono, bertindak sia-sia, atau menahan hawa nafsu untuk tidak bertengkar, menahan hawa nafsu tidak marah, tidak mencaci maki atau menjelekan orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dengan komentar dan lain-lain, maka inilah yang dinamakan hakikatus siyam, hakikat dari melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi tidak hanya meninggalkan makan minum atau berhubungan badan saja, tapi meninggalkan semuanya yang bersifat hawa nafsu yang menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Luar biasa, Masya Allah, subhanallah, indah sekali syariat Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkualitas, yang bertanggung jawab, dan yang sabar. Karena memang ketika seorang yang berpuasa, dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan gejolak syahwat seksualnya, pasti ada kecenderungan seseorang tersebut bisa untuk bertindak sembrono, bisa untuk berkata kotor, bisa untuk berkata bohong, bisa untuk marah, bisa untuk mencaci maki. Itu kecenderungan-kecenderungan yang bisa terjadi kepada orang yang lapar, kecenderungan yang bisa terjadi kepada orang yang haus, yang dahaga, atau kecenderungan kepada orang yang gejolak syahwat seksualnya sedang memuncak di siang hari, tapi dia harus menahan hingga malam nanti. Nah, ini ujiannya ini. Tuh. Fala yarfus wala yajhal. Wa ini meru'un qatalau aw syatamu falyaqul inni shaimun marrataini itu. Seperti itu. Nah, coba bayangkan jika pribadi-pribadi kita bisa mengamalkan ini. Sungguh indah sekali. Tidak terdengar lagi adanya bentak-bentak, tidak terdengar lagi adanya marah, tidak terdengar lagi adanya gibah, tidak terdengar lagi adanya perkataan bohong, perkataan jorok, tidak terdengar lagi adanya saling caci maki. Itu sangat indah sekali. Makanya puasa itu, waduh, hanya Allah yang bisa membalas pahalanya, karena Allah lah yang nanti langsung akan membalasnya. Dan bagi orang yang memang amalannya puasa, ini
akan memasuki pintu surga dengan pintu yang spesial, pintu khusus VVIP yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, di mana pintu surga Ar-Rayyan ini tidak bisa dimasuki selain orang yang bisa mengamalkan puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih wangi, lebih harum di hadapan Allah daripada bau atau wanginya minyak misik atau minyak kasturi. Nah ini, jadi ketika orang yang berpuasa dia tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga menyebabkan mulut kering, tenggorokan juga kering, dan pencernaan juga tidak tidak kemasukan suatu, maka menyebabkan aroma mulut tadi berubah menjadi tidak enak, ya, bau mulut. Tapi bau mulutnya orang puasa menurut Allah ini lebih wangi daripada wanginya minyak misik atau minyak kasturi. Tuh, makanya dalam fikih puasa, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, ketika seorang berpuasa maka dimakruhkan untuk bersiwak. Ya, tidak boleh bersiwak setelah setelah zuhur atau matahari tergelincir ke arah barat. Tuh, karena salah satu tujuan bersiwak adalah untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi. Nah, bagi orang yang berpuasa ya bersiwaknya jangan sampai melebihi awal waktu zuhur, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ay yatraka ta'amahu wa syarabahu." Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, yang bermaksiat, ucapan yang jelek, negatif, seperti gibah, bohong, mencaci maki, marah, merendahkan orang lain dan lain-lain, hoaks, ya, berita bohong, dan dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka puasanya tidak mendapatkan sesuatu apapun di sisi Allah. Nah, kecuali dia hanya meninggalkan makan, rasa lapar dan rasa haus saja. Tuh, jadi orang yang puasa tapi mulutnya masih bohong, mulutnya masih gibah, mulutnya masih suka marah, hatinya atau perbuatannya masih suka berantem dengan orang lain, mencaci maki orang lain, maka dia puasanya tidak bernilai pahala, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Nah, ini ya, sehingga penting untuk kita mempelajari kitab-kitab tasawuf, kitab etika dalam berpuasa, sehingga puasa kita bernilai, memiliki nilai di sisi Allah. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ayyatraka ta'ama wa syarabahu. Orang yang tidak mengerti, tidak mempelajari ini, maka kecenderungan puasanya hanya lapar, dahaga, dan
tidak berhubungan badan saja. Kita lanjutkan lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Rawahu Ibnu Majah wa lafzu lahu wan Nasa'i wa ghairuhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar, kecuali rasa haus. Jadi puasanya tidak bernilai pahala, puasanya sia-sia, hanya haus dan lapar saja. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dia tidak meninggalkan qaula zur, dia tidak meninggalkan rofas, dia tidak meninggalkan jahal, dia masih melakukan qatal atau syatam. Ya. Nah, orang-orang yang melakukan hal-hal negatif ini, maka laisa lahu min siyamihi illal ju'. Puasanya tidak bernilai ibadah, tidak mendapatkan pahala kecuali lapar. Ya. Nah, ini adalah renungan bagi kita agar puasa kita bernilai. Ya bagus sih, masih bagus. Orang yang masih puasa itu masih tetap dinilai bagus, karena orang yang puasa, khususnya puasa Ramadan, dia menjalankan rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Masih bagus. Tapi masa tiap tahun kita kayak gitu terus? Masa kita tiap tahun kita puasa, setahun puasa, besok tahun lagi puasa, tahun depan lagi puasa Ramadan, tahun depannya lagi puasa Ramadan. Masa levelnya masih level ju, levelnya masih level hanya dapat dahaga, haus. Kan pengen kita juga naik level menjadi puasanya orang yang bernilai, yang berbobot di mata Allah, sehingga nanti mencapai derajat la'allakum tattaqun. Jadi ini renungan bagi kita sebenarnya, bahwa mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk puasa di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi ini. Puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Ya. Kemudian warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Banyak orang yang mendirikan qiyamul lail. Ya. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya melek-melekan saja. Nah, ini kenapa? Karena masih qaula zur. Ya. Masih rofas, masih jahal, masih kotal, masih syatam. Nah, ini bahaya sekali. Jadi puasa Ramadan, syariat Islam menjelaskan bahwa dianjurkan tidak berkata buruk, berkata negatif, berkata bohong, gibah dan lain-lain, tidak berlaku sembrono, tidak berlaku sia-sia, tidak anggur-angguran, nganggur maksudnya, atau tidak bertengkar, tidak mencaci maki, tidak memarahi orang lain, tidak marah sehingga menjadikan pertengkaran. Itu dilakukan di siang dan malam hari. Siang malam, kalau siang nanti puasanya mendapatkan pahala puasa, kalau malam nanti ibadah malamnya bernilai qiyamul lail. Karena ada dalam hadis disebutkan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang qoma, mendirikan ibadah di malam hari pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu dari dirinya. Itu qoma. Qoma itu mendirikan ibadah di malam hari bulan Ramadan. Tentu
harus meninggalkan rofas juga. Harus meninggalkan jahal. Jahal itu artinya bertindak bodoh, bertindak sembrono, memanfaatkan waktu tidak dengan sebaik mungkin. Itu namanya jahal. Makanya ketika malam Ramadan diusahakan, manfaatkan waktu malam Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tidak sembrono, tidak nganggur-ngangguran dan lain-lain. Atau orang yang qiyamul lail tapi masih marah, masih mencaci maki orang lain, masih suka bertengkar, masih suka komentar negatif, masih suka merendahkan orang lain atau menyebarkan berita bohong, itu qiyamul lailnya tidak bernilai pahala. Dia hanya mendapatkan sahar. Sahar itu hanya melek saja. Kan rugi seperti ini. Tuh, ya. Jadi ternyata setelah kita amati keterangan-keterangan dalam hadis ini, khususnya pada bulan Ramadan, ketika kita berpuasa di siang hari dan ibadah di malam hari, itu sebisa mungkin kita tidak yarfus, kita juga tidak jahal, kita juga tidak kotal, atau kita juga tidak syatam. Tuh, seperti itu ya. Nah, oke. Waalaikumsalam. Tadi ada komentar dari Umi Izam, selamat bergabung ya. Kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya. Ini kitab ini ringkas ya. Ringkas tapi isinya luar biasa, bagus sekali. Khususnya membahas tentang adab-adab berpuasa. Kalau tentang fikihnya alhamdulillah sudah dikaji ya di channel ini, terutama kitab Fathul Qorib. Jadi kita setelah membahas kitab kajian fikih puasanya, kita bahas tasawufnya, kita bahas tata krama atau etika berpuasa. Kita lanjutkan, dan insya Allah nanti berhenti sekitar 15 menit lagi ya, karena akan melaksanakan sholat Jumat. Warwan Nasai bisnadin hasan wa Tabrani wal lafzu lahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun ma lam yakhrikha qila wa bima yakhrikha qala bi kadzibin aw ghibatin fasiyamu wiqayatun muni'atun minal azab ma lam yakhrikha as-shaimu bi kadzibin aw ghibatin. Umi Izam kemana aja Ustadz, baru live lagi? Iya Umi, beberapa hari kemarin mendapat kenikmatan dari Allah dengan diberi penyakit sehingga tidak bisa beraktivitas kurang lebih selama 10 hari, dan alhamdulillah bisa aktivitas sekarang ini ya. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan saudara-saudaraku semuanya, kajian kemarin sempat terhenti, dan insya Allah kedepannya bisa dilanjutkan lagi sebagaimana biasa ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini khusus kitab ini, kitab As-Siyam, tidak seperti kitab-kitab kuning lain ya. Saya bacakan teks Arab dan langsung terjemah Indonesia. Biasanya kitab-kitab lain itu dibacakan teks Arab, dimaknai secara makna Jawa dengan tarkib nahwu sorofnya ala-ala pesantren, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang untuk efisiensi waktu, mengingat kita juga melakukan ibadah puasa tinggal beberapa hari lagi, dan kitab ini juga kitab As-Siyam tidak terlalu banyak halamannya, sehingga untuk mempercepat pembahasannya, efisiensi waktu, hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja ya. Mudah-mudahan bisa hatam ya. Mungkin bisa dikatakan pasaran kitab As-Siyam, karangan Syekh Sirajuddin Al-Husaini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan isnad dengan sanad yang hasan, dan Imam Tabrani, lafadznya dari beliau bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun ma lam yakhrikha
puasa itu merupakan perisai, ya, mahkota, ya. Malam yakhrikha, selama dia tidak membakarnya. Para sahabat bertanya, dengan cara apa membakar junnah tadi? Yaitu dengan cara membakarnya dengan berkata bohong atau berkata gibah, membicarakan orang lain. Jadi fasyamu wiqayatun muni'atun minal azab malam yakhrik as-shaimu bikadzimin aw ghibah. Dan puasa merupakan suatu perlindungan yang bisa mencegah seseorang terkena siksaan api neraka. Jadi dengan puasa tadi itu bisa mencegah, melindungi orang yang berpuasa dari api neraka, selama puasanya tadi tidak dirusak oleh perbuatan bohong, perkataan bohong, atau gibah. Nah ini, ya, dua perkara yang mudah sekali diucapkan tapi sangat sulit sekali untuk dipraktekkan. Ya, kadang-kadang kitanya bisa tidak bohong, kitanya bisa tidak gibah, tapi ada orang lain yang datang ngajak ngobrol kita, pengen gibah, membicarakan orang lain, apalagi orang tersebut orang yang dihormati oleh kita. Aduh, berat sekali seperti itu. Ya, walaupun dalam hadis disebutkan ada solusinya, itu dengan mengucapkan inni shaimun, inni shaimun. Nah, tapi dalam pergaulan sosial kita mengucapkan inni shaimun saja sangat berat. Maaf saya puasa, ntar dibilang sok-sokan lu, sok suci lu. Nah, tapi memang harus begitu, walaupun tidak diucapkan, minimal sih kita ucapkan dalam hati kita, sebagaimana pendapatnya Imam Rafi'i, ya. Seperti itu. Terima kasih Umi Izam atas berkah Jumatnya. Semoga tambah berkah selalu, dan semoga puasa di akhir 10 hari terakhir ini kita mendapatkan itqun minan nar, kita mendapatkan balasan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, 2 PR ini bagi kita untuk mengisi Ramadan, yaitu tidak bohong dan juga tidak gibah. Nah, nanti solusinya ada pada penjelasan selanjutnya. Bagaimana caranya puasa kita tidak berkata bohong, bagaimana caranya puasa kita tidak gibah, nanti ada solusinya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini cerita, ya, cerita kisah. Nah ini kita kesini dulu aja lah. Wa rawad Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Imam Dailami meriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mohon maaf ini. Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis marfu, as-shaim fi ibadatin ma lam yaktab musliman aw yu'zihi. Lanjutkan halaman selanjutnya, ini cepat nih, udah halaman 10 saja nih. Ya. Orang yang berpuasa itu ada dalam lingkup suatu amalan ibadah yang Allah ridhoi, selama dia tidak mencaci maki, tidak bertengkar, tidak membicarakan orang lain, atau tidak menyakiti orang lain sesama muslim. Ya. Jadi PR bagi kita semua. Jadi ketika puasa ya sudahlah, nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem. Kita puasa menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan, dan juga kita usahakan puasa kita tahun ini, puasa kita Ramadan ini, apalagi Ramadan di akhir 10 hari terakhir, kita puasanya ya cukup sibukkan mulut dengan berzikir, sibukkan mulut dengan membaca Al-Quran, mengurangi obrolan selama 10 hari terakhir ini, mengurangi obrolan yang tidak bermanfaat, sehingga kita terhindar dari gibah, terhindar dari
kazab atau kazib, ya berkata bohong dan terhindar dari yagtab atau yu'zi, ya tidak menghina orang, tidak marah kepada orang, tidak mencaci maki orang, tidak menyakiti orang lain. Itu PR 10 hari kita. Ya tidak 10 hari, mungkin 9 hari lagi ya. Mudah-mudahan dengan 9 hari ini, 9 hari terakhir atau hari-hari terakhir bulan puasa pada tahun ini, puasa kita naik level menuju puasanya orang yang bisa menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Fayam bagi, nah ini solusi nih, ini solusi. Nah tadi kan keterangan di kalimat-kalimat sebelumnya dari hadis dan lain-lain, itu jangan bohong, jangan gibah, jangan bertengkar, jangan marah, jangan menyakiti orang lain, jangan hoaks, jangan komentar negatif. Terus gimana caranya? Nah solusinya fayambaghi lis-shaimi an yashtaghila bil ibadat wa yasaghriqa fit ta'atil qalbiyati wal amaliyatil wal qauliyah. Nah solusinya supaya puasa kita terhindar dari bohong, terhindar dari gibah, terhindar dari mencaci maki orang lain, terhindar dari bertengkar, dari perselisihan, dari menyakiti orang lain, maka an yashtaghila bil ibadat, maka sibukkanlah hari-hari, waktu-waktu puasa kita siang dan malam. Nah, karena tadi ada keterangan malamnya juga harus. Sibukkanlah dengan amalan-amalan ibadah. Amalan ibadah itu apa? Ini luas sekali maknanya. Ibadah ada yang berupa ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah dan ibadah yang berhubungan dengan sesama kita selaku umat manusia. Dengan menyibukkan kita dengan ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, maka kita berpotensi tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Tuh. Kemudian wastaghriqa fit ta'ati wal qalbiyah wal amaliyah wal qauliyah, dan kita sibuk tenggelam. Nah, ini istilahnya tenggelam, artinya menyelami, menghayati betul. Puasa kita disibukkan dengan ketaatan hati kita ditata, hati kita diawasi, perbuatan-perbuatan ketaatan dan ucapan-ucapan yang baik. Jadi kita harus senantiasa seperti ini agar puasa kita berbobot. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Jadi ini solusinya, an yashtaghila bil ibadati wa yastaghriqa fi ta'atil qalbiyah. Hati kita juga ditata. Mangga saudaraku FS mode. Perbuatan kita juga dijaga, gerak-gerik kita juga dijaga, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita awasi pergerakan badan kita, sehingga hanya melakukan amalan yang baik-baik saja, tidak melakukan perbuatan atau aktivitas yang negatif. Wal qauliyah, ucapan kita juga dijaga, sehingga dengan penuh kesadaran al-imsak, ya, kitab asyam ya, dengan penuh kesadaran hati, kesadaran diri bahwa ucapan yang akan kita ucapkan itu bisa bernilai baik. Ya, baik itu artinya ya tidak maksiat, tidak buruk, tidak bohong, tidak gibah. Berarti bagaimana caranya? Nanti ada lagi. Nah, dengan ucapan yang kita jaga supaya kita bernilai ibadah puasanya berbobot, maka perbanyaklah zikir-zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, bersolawat dan lain-lain. Nah, nanti keterangannya ada lagi di bawah.
wa yabta'ida kullul abdi an asamil qulubi wal jawarih wal lisan. Dan solusi berikutnya adalah setiap kullal bu'di, bahwa orang yang berpuasa tadi seyogyanya menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan kemaksiatan hati, kemaksiatan anggota tubuh, dan kemaksiatan lisan atau tulisan. Nah, tulisan tadi sudah dijelaskan ya. Al-kitabah kal khitabah. Jadi sebisa mungkin kita menghindari perbuatan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan hati. Ya tadi kemaksiatan hati banyak sekali dalam kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam Nawawi atau Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali, bahwa di antara penyakit-penyakit hati adalah sombong, ria, ya, ananiyah, merasa dirinya paling bisa. Kemudian apalagi kibir tadi, sombong sudah, merendahkan orang lain, ujub, ingin dilihat, ingin dipamerkan, dan lain-lain. Itu maksiat-maksiat hati banyak sekali. Ria dan lain-lain, iri, dengki, hasad, ya. Dan kita sebisa mungkin menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Itu anggota-anggota tubuh yang berpotensi bisa terjerumus kepada perbuatan maksiat. Mata dengan penglihatan kita, telinga dengan pendengaran kita, mulut dengan ucapan kita, tangan dengan aktivitas kita, dengan kebijakan kita bagi pemimpin dan lain-lain, kaki dengan langkah kita. Kita jaga sebisa mungkin supaya tidak terjerumus kepada asam, kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya. Dan juga kita sebisa mungkin menjaga lisan kita supaya tidak mengucapkan perkataan yang bernilai maksiat, seperti tadi bohong, gibah, mengadu domba, ya, mencibir, merendahkan orang lain, marah, kemudian mencaci maki, dan lain-lain. Siyama wa anna syahr Ramadan huwa syahrus siyam wa musimut ta'at wal ibadat yudha'afu il ajru wa yu'zamu fihi al wazru. Apalagi jika dilakukan pada puasa bulan Ramadan, ya. Jadi puasa Ramadan sangat harus diperhatikan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan tadi kalimat-kalimat ini, yaitu sibuk ibadah, hanyut dalam ketaatan hati, taatan perbuatan dan ucapan, dan menjauhi segala kemaksiatan hati, kemaksiatan anggota tubuh, kemaksiatan lisan. Itu terutama pada bulan Ramadan, dan bulan-bulan lainnya juga harus begini kalau bisa. Makanya latihannya nanti bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita bisa melakukan amal-amal ini, insya Allah bulan-bulan selain Ramadan kita juga bisa. Tuh, karena apa? Sayyidus syuhur syahru Ramadan. Pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya saja amburadul, ngomong sembarangan, enak saja mencaci maki orang, mulutnya tidak dijaga, apalagi di bulan Ramadan. Tuh, barometernya bisa dijadikan bulan Ramadan. Wa yu'zamu fihil wazru, dan dosanya juga dilipat gandakan. Tuh, makanya mumpung kita masih merasakan, masih diberi kesempatan oleh Allah usia, bisa merasakan puasa, bila bisa melaksanakan puasa di hari-hari terakhir bulan Ramadan, di mana hari terakhir ini adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, maka mari kita perbanyak istighfar kepada Allah,
perbanyak minta ampun kepada Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni. Adapun puasa-puasa yang telah lewat, yang telah dilalui pada bulan Ramadan tahun ini, yang mana puasa kita masih dicampuri dengan urusan-urusan yang tidak baik, maka tidak ada salahnya di momen-momen hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita memperbaiki kualitas puasa kita dan dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit lagi. Ja'a fi sahihin wa ghairihi ma anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ada hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya juga ada bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, berharap pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Nah, ini nih Lailatul Qadri nih. Karena kita 10 hari terakhir bulan Ramadan, dalam keterangan-keterangan yang ada dalam kitab-kitab muktabarah seperti kitab fikih Fathul Qorib dan lain-lain, bahwa kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sangat dimungkinkan lagi terjadi pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan sangat dimungkinkan lagi ya terjadi pada malam 21 dan 23. Tuh. Alhamdulillah tadi malam itu malam ke-21 bertepatan dengan malam Jumat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi malam-malam kita yang sisa-sisa terakhir ini dengan ibadah yang baik. Tentu saja tadi ya, jika kita meninggalkan perkataan negatif, perkataan dosa, perbuatan dosa, maka ibadah malam kita akan diberi nilai pahala oleh Allah. Tapi jika ibadah malam masih tetap kemaksiatan mulut, kemaksiatan lisan, masih marah-marah, masih suka bertengkar, mencaci maki, gibah, ya nanti ibadah malamnya nggak dikasih pahala. Tuh. Dia tidak mendapatkan pahala apapun yang dia lakukan dalam ibadah malam, qiyamul lail, kecuali hanya melek saja, kecuali hanya bergadang saja. Jadi rugi. Ya. Tuh ya. Karena di sini waman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah, mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh harapan pahala, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi kajian kitab kuning ini dalam sesi berikutnya. Beli kitabnya di mana ya? Wah, waktu itu saya udah lama sekali beli kitab ini ya. Beli kitab ini dulu saya beli di Pasuruan di Jawa Timur dengan online. Dengan kitab-kitab lainnya banyak sekali yang berkaitan dengan puasa. Ada kitab Maqasidus Shaum, ada juga kitab apa lagi nih? Banyak ya. Mana nih kitabnya? Jadi kitabnya banyak, ada kitab Asyam, ada Maqasidus Shaum, ada lagi kitab satu lagi tipis-tipis tapi isinya bagus ya. Ya tentu saja ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berhaluan kita lah
mayoritas di Indonesia. Nah, ini bagus ya. Kitab tasawuf atau kitab etika puasa. Kalau kitab fikih puasa banyak, ada di kitab dari mulai Safina, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, I'anah, itu banyak. Tapi untuk tasawufnya ini ya selain dalam kitab yang populer seperti Ihya Ulumuddin dan lain-lain, itu juga ada kitab-kitab tipis seperti ini. Ya. Terima kasih bagi saudara-saudaraku yang telah bergabung. Semoga bermanfaat. Waktu-waktu kita dicatat waktu yang bermanfaat, bukan waktu yang jahil. Ya, jahil itu yang sia-sia, yang sembrono, yang tidak bermanfaat. Tapi kita semoga dicatat waktu yang bermanfaat, ya, sehingga puasa kita bernilai di mata Allah, dan harapannya kita mencapai derajat la'allakum tattaqun, di mana dalam episode kemarin la'allakum tattaqun itu sangat banyak sekali penjabarannya. Di antaranya adalah menjadikan puasa kita sehat bagi badan kita, terhindar dari berbagai jenis penyakit, menjadikan hati kita hati yang sehat karena dilatih untuk membiasakan hati dalam ketaatan, dan menjadikan seluruh anggota tubuh kita terbebas, selamat dari siksa api neraka. Nah, sehingga puasa kita bisa menyafaati kita. Dan salah satu amalan yang bisa menyafaati adalah puasa. Puasa itu bisa mensafaati seseorang nanti di akhirat. Di antaranya lagi yang bisa menyafaati adalah Al-Quran. Itu saja, terima kasih. Karena menjelang Jumat, mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan. Kewajiban seorang laki-laki muslim merdeka mustautin adalah melaksanakan sholat Jumat. Mari kita laksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.